Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada waktu kalian masih kecil, mungkin pernah bermain yang namanya ayunan. Nah, tahukah kalian bahwa ayunan adalah merupakan salah satu contoh getaran? Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang getaran. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Peserta didik dapat menjelaskan getaran. 2. Peserta didik dapat menyebutkan berbagai getaran. 3. Peserta didik dapat menerapkan prinsip dan rumus getaran. Sekarang, apa pengertian getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik secara berkala melalui suatu titik kesetimbangan. Kalian perhatikan gambar getaran ini. Nomor 2 adalah titik setimbang. Nomor 1 dan 3 adalah titik terjauh. 1 sampai 2 disebut simpangan. 2 sampai 3 disebut simpangan. Simpangan terjauh disebut dengan amplitudo. Contoh getaran yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Senar gitar yang dipetik. 2. Bandul jam dinding yang sedang bergoyang. 3. Ayunan anak-anak yang sedang dimainkan. 4. Mister plastik yang dijepit pada salah satu ujungnya, lalu ujung lain diberi simpangan dengan cara menariknya, kemudian dilepaskan tarikannya. 5. Pegas yang diberi beban. 6. Getaran gendang telinga. 7. Getaran sayap lebah. Dan lain-lain, masih banyak sekali contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam getaran, kita mengenal adanya periode getaran dan frekuensi getaran. Sekarang, yang A adalah periode getaran. Periode getaran adalah waktu yang digunakan dalam satu getaran. Untuk gambar bandul di atas, jika bandul bergerak dari B ke A, kemudian A ke C, kemudian C ke A, dan kembali lagi ke B, maka bandul tadi melakukan satu getaran. Secara matematis bisa dituliskan T besar sama dengan T kecil per N. Keterangannya, T besar adalah periode getaran satuannya sekon, T kecil adalah waktu satuannya sekon, N adalah jumlah getaran. Periode suatu getaran tidak tergantung pada amplitudo getaran. Contoh soal. Jika bandul sederhana bergetar sebanyak 60 kali dalam waktu 15 detik, berapa periode getaran bandul tersebut? Penyelesaiannya, diketahui N sama dengan 60 getaran. T sama dengan 15 sekon. Yang ditanyakan T besar atau periode. Jawabnya, T besar sama dengan T kecil per N, sama dengan 15 per 60, sama dengan 0,25 sekon. Jadi, periode getaran bandul tersebut adalah
0,25 sekon. B. Frekuensi getaran. Frekuensi getaran adalah jumlah getaran yang dilakukan oleh sistem dalam 1 detik. Secara matematis bisa dituliskan F sama dengan N per T. Keterangannya, F sama dengan frekuensi getaran satuannya Hertz, T kecil adalah waktu satuannya sekon, N adalah jumlah getaran. Contoh soal. Jika bandul sederhana bergetar sebanyak 60 kali dalam waktu 15 detik, maka berapa frekuensi getaran bandul tersebut? Penyelesaiannya adalah diketahui N sama dengan 60 getaran. T kecil sama dengan 15 sekon. Ditanyakan F atau frekuensi. Jawabnya F sama dengan N per T sama dengan 60 per 15 sama dengan 4 Hz. Jadi frekuensi getaran bandul tersebut adalah 4 Hz. Bagaimana hubungan antara periode dan frekuensi getaran? Hubungannya adalah F sama dengan 1/T dan T sama dengan 1/F. Keterangannya T adalah periode satuannya detik atau sekon, F adalah frekuensi getaran satuannya 1/detik atau 1/s atau Hertz. Contoh soal. Sebuah pegas bergetar dengan periode 0,25 sekon. Berapakah frekuensinya? Penyelesaiannya adalah diketahui T atau periode sama dengan 0,25 sekon. Yang ditanyakan F atau frekuensi. Jawabnya F sama dengan 1/T sama dengan 1/0,25 sekon sama dengan 4 Hz. Jadi frekuensinya adalah 4 Hz. Soal latihan. Nomor 1. Jelaskan apa yang disebut dengan getaran. 2. Sebuah benda bergetar sebanyak 120 getaran dalam waktu 60 sekon. Berapakah periode getaran? 3. Sebutkan 4 contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.